Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu kembali dengan Pak Deska. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi tentang tema 3 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membedakan benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, siswa dapat mengubah kilometer ke meter. Yang ketiga, siswa dapat menari dengan gerakan kuat dan lemah. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik kelas 3, ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda yang terbentuk di alam, ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, pasir, air, itu merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, motor, meja, itu adalah benda yang dibuat oleh manusia. Nah, wujud benda itu ada 3 adik-adik: padat, cair, gas, ataupun dibolak-balik. Nah, contoh dari benda padat itu sendiri ada buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari benda cair ada minyak, air, madu, dan yang lainnya. Sedangkan contoh dari benda gas ada hidrogen dalam balon. Ingat, yang benda gas di sini yang contohnya itu hanya hidrogen yang ada di dalam balon. Sedangkan balon itu sendiri merupakan benda padat. Nah, coba sekarang amati gambar dapur rumah Dayu di samping ini. Nah, setelah adik-adik amati, coba sekarang kelompokkan benda-benda yang ada di dapur Dayu sesuai dengan wujudnya. Lalu coba tuliskan dalam tabel. Iya, benar. Di tabel tersebut ada 3 wujud benda yang tadi. Ada padat, cair, gas. Coba mana yang merupakan benda padat? Iya, benar. Ada panci, ada kompor, ada spatula, ada penggorengan, dan ada baskom. Dan masih banyak benda padat yang ada di gambar. Lalu benda cair ada apa saja? Ya, benar. Ada air, ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, saus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, coba kalau benda gas ada apa saja adik-adik? Ya, benar. Ada uap air, ada gas dari kompor gas itu sendiri, dan yang lain. Nah, kalau gambar motor seperti di samping, itu merupakan wujud benda apa adik-adik? Ya, pintar. Merupakan wujud benda padat. Sekarang coba perhatikan bacaan di samping. Pada hari Minggu, Edo
dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, adik-adik, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, kira-kira 1 kilometer itu berapa meter adik-adik? Iya, benar. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Diingat-ingat ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, tadi adik-adik telah mengingat bahwa 1 km itu berarti 1000 meter. Nah, di sini 5 km lebih 300 meter. Lalu berapa sih nilai 5 km kalau dijadikan meter? Iya, tinggal dikali 1000. Jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Di rumah Edo ke rumah nenek jaraknya adalah tinggal 5000 meter ditambah 300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek 5300 meter. Nah, bagaimana kalau jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang? Tadi kan 1523 meter. Lalu kalau dijadikan dalam satuan kilometer dan meter jadi berapa adik-adik? Iya, benar, tinggal dibagi 1000. Jadi 1523 meter itu dapat dijadikan 1000 meter ditambah 523 meter. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Nah, satuan di sini berarti kilometer. Karena dibagi 1000 tapi masih dalam satuan meter. Tinggal ditambah 523 meter. Nah, berarti jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan kilometer dan meter adalah 1000 km lebih 523 meter. Sip, pintar. Nah, adik-adik, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba adik-adik bergerak seolah-olah seperti kertas yang ditiup angin. Contohnya seperti gambar di samping. Gerakan angin sepoi-sepoi
bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, mudah kan adik-adik semua? Nah, dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba adik-adik berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, adik-adik semua, tak terasa pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Kita tadi telah belajar tentang membedakan benda berdasarkan wujudnya, lalu mengubah satuan kilometer ke meter, dan menari dengan gerakan kuat dan lemah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa selalu semangat dalam belajar. Taati protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang bergizi dan yang pastinya teratur. Oke? Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.